Hey, Pastor bro, halo Pastor Adit, apa kabar? baik Pastor bro. Gimana kabarnya Wah, bro di sana? baik, puji Tuhan. Di sana Kamu lagi teman-teman mana? udah mulai, puji Tuhan, lagi di gereja ini. Aku cari Oh koneksi yang mantap mantap stabil. Iya. Kalau di sana mantap. gimana, Pastor? Baik baik baik. Kabarnya kayaknya eh, stabil ya. Hanya ada Hmm, beberapa perubahan aja yang memang kita eh, antisipasi dan adaptasi lah. Tapi seru sih ya. overall seru. Kemarin Hmm. aku lihat kayaknya bikin studio baru itu. Oh itu ini. Jadi lagi apa namanya? Biasalah ya bikin inilah apa seperti kayak buat rekaman aja sih. Beli meja kecil, Ya, beli lampu, ya gitu-gitulah bro. keren lah. Mantap. Penting kayaknya buat ke depan Biar ya, buat makin bikin efektif. konten-konten ya. Amin bro. Ya, Yes. oke. Jadi sebelum kita mulai, saya izinkan saya memperkenalkan Pastor Aditya Olan dulu, ya kan? Siap. Saya sharing apa ya sedikit tentang bagaimana kita bisa kenal. Saya masih ingat banget pertama kali saya, eh bentar, koneksinya Pastor Adit kurang. Oke, cek. Halo, Yes. cek. Bisa Pastor? Bisa dengar Cek. suara saya dengan baik? Aman. Bisa. Oke. Dulu saya ingat banget pertama kali ketemu Pastor Aditya Oloan ini di Jogja, waktu Pastor Adit ngisi di Influence Generation beberapa kali. Terus kita Iya, iya. sempat ngobrol di kafe di Jogja, terus makan pagi bareng kayak gitu. Terus ketemu Mhm. lagi di UF tahun 2018 kalau nggak salah. 18. Di situ aku pertama kali lihat Pastor Adit khotbah yang benar-benar khotbah ya. Waktu itu kan benar-benar sharing, benar-benar khotbah di hadapan banyak orang. Waktu di Jogja itu Iya. kalau nggak salah cuma sharing soal, ya cuman kayak diskusi ringan lah. Tapi waktu Iya, di UF iya. itu benar-benar khotbah. Habis itu kita ketemu lagi di WHI 2018. WHI 2018. Dan itu pertama kali kalau nggak salah aku foto bareng Pastor Adit. Aku ketemu Pastor Adit itu di WC. Aku masih ingat kok. Pastor Adit yang jadi apa hostnya. Terus kita ya habis itu Oh, kalau siap. nggak salah kita ketemu lagi di WRN di Jogja, yang di mall. Where itu Jogja bukan sih? Iya, yang di Iya, iya. mall. Acara dia ya, ya di mall itu Iya. gila banget sih itu. Ya, waktu itu Pastor Adit ikut ngisi di WRN di Hartono Jogja, di Hartono Mall, waktu Natalan, waktu kalau nggak salah aku kan sempat waktu itu Pastor Adit posting jadwalnya, oh tanggal sekian sampai tanggal sekian di Jogja. Terus aku mikir, aku bajak semalam buat ngisi sharing. Wah. Dan habis itu ya sisanya Mantep banget. kita ketemu lagi terakhir kalau nggak salah di nikahannya Ko Acong. Iya, 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 iya iya. kan. Oke, jadi Seru. begitu bagaimana kita bisa ketemu, bagaimana kita bisa akhirnya bisa kenalan sampai sekarang. Oke, Yes, yes. kayaknya langsung aja Pastor, karena topiknya kan topik Boleh. yang sangat menarik ya. Iya, iya. Anyway, bro, Topik itu gimana? seramung apa? Podcastmu sama anak-anak apa? Serawung Semerawung. Podcast. Serawung. Serawung podcast. Gimana itu? Masih lanjut kan? Eh, masih lanjut, tapi via Zoom, pakai Zoom. Oh iya, itu keren Ya, banget. karena si Tian kan pulang, si Tian pulang ke Sragen, akhirnya ya udahlah kita pakai Zoom Oh, aja. Nah, direkam iya, dari iya. situ. Karena nama Oh, Pastor iya. Adit sering kita sebut di situ. Iya, Aduh, Mas Yun, Noel kalau udah bercanda kan, aduh, seringnya keren banget. kayak gitu. Sikat, bro. Oke, yuk Yes. kita mulai pembicaraan kali ini. Tema yang kita sudah sepakati hari kan identity in Christ atau identitas di dalam Kristus. Nah, Iya. sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen tanya sama Pastor Adit. Menurut Pastor Adit, seberapa penting topik ini untuk dibicarakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Menurut Pastor Adit seberapa penting? Aku rasa ini topik penting kedua selain Yesus dan Injil ya. Yeah. Ini topik kedua terpenting kayaknya. Hmm. Karena selain kita mengenal Yesus, kita harus mengenal siapa kita dalam Dia ya. Yeah. Karena kalau kita mengenal Dia, mengenal siapa kita dalam Dia, ini mengubah banyak hal. Mengubah cara pandang, mengubah cara merasa, mengubah tujuan hidup, mengubah bereaksi, mengubah respon, mengubah segalanya. Termasuk
bagaimana kita menghadapi COVID-19 sekarang. Ini kelihatan sekali identitas kita diuji. Apakah identitas kita masih bergantung dengan pelayanan, dengan keluarga, dengan background, dengan sinode, atau bahkan bergantung sama diri kita sendiri. Jadi menurut aku, bro, ini sangat-sangat penting. Krusial. Dan menurutku basic banget. Salah satu fondasi yang awal yang harusnya dibangun itu juga identity in Christ. Fondasi. Karena bagaimanapun juga habis Kristus bangkit, salah satu yang diubah identitas kita kan langsung totally berubah. Dan itu penting banget. Menurut aku, kadang-kadang kita lupa tentang seberapa penting identitas kita dalam Kristus dan penting banget untuk diingatkan terus-menerus tentang identitas ini ya, Pastor ya. Yes, betul, Pastor. Dan identity sendiri ini kan sebagai sebuah definisinya itu kan who we are, siapa kita kan kayak gitu. Siapa kita, dan ya siapa kita itu sesuatu yang sangat mendasar. Nah, kalau ada identity in Christ, harusnya ada identity not in Christ. Betul ya? Iya. Nah, menurut Pastor Adit, kenapa ada orang-orang yang ya selain karena mereka belum tahu atau gimana, tetapi kenapa ada orang-orang yang mungkin tidak membangun identitasnya di dalam Kristus, lalu seperti apa sih contoh-contoh dari orang-orang yang mungkin identitasnya belum di dalam Kristus? Ada beberapa hal mungkin karena sistem belief yang sudah terbangun begitu lama ya. Kayak misalnya tradisi, lalu juga zona nyaman, lalu tentang enggan untuk berubah dan sebagainya. Jadi sehingga itu kan identitas itu kan sebenarnya memang sudah Tuhan berikan ya. Itu realitas yang Tuhan kasih khususnya setelah Yesus bangkit. Tapi memang manusia kan lebih cenderung hidup dengan apa yang dia rasa, yang dia lihat ya. Nah, apalagi udah bertahun-tahun melihat, merasa, mempercayai tradisinya, ataupun sudah mendengar perkataan-perkataan dari orang tuanya, dari sekelilingnya, atau bahkan di dalam komunitas yang membangun sebuah cara hidup, sehingga identitas yang diberikan sama Tuhan itu cuma sekedar jadi informasi aja, tapi benar-benar tidak sampai ke dalam hati mereka. Sehingga itu yang aku bilang, maksudnya itu yang Alkitab bilang, hendaklah perkataan Kristus nantiasa tinggal dalam hatimu. Nah, nggak bisa sekali dua kali dengar, oh amin percaya, nggak bisa. Benar-benar harus senantiasa mengubah itu tuh akar sistem belief kita, harus kita rubah. Dan menurut saya juga masih bergumul, maksudnya bergumul, kita masih berproses karena seringkali sesuatu menghantam kita dan menguji apa yang kita miliki. Nah, disitulah bersyukur ketika takut, marah, panik, ingat lagi. Oh iya, yuk mari kita merenungkan lagi. Coba lihat kenapa saya berpikir begini. Jadi ini sebuah proses yang gak ada henti-hentinya. Nah, memang beberapa banyak anak muda, mereka sebagai contoh ya, ketika mereka tidak kuat identitas dalam Kristus, dan ini yang paling baik lah ya, mereka pelayanan. Nah, akhirnya mulai bergeser, mulai mengidentifikasikan jati diri mereka dengan pelayanan. Sehingga kalau mereka tidak dipanggil, tidak dihargai, tidak dijadwalkan, lalu marah dan kecewa kan. Padahal pelayanan itu bukan pencarian identitas, tapi buah dari identitas kita kan. Mungkin itu sih. Dan aku mengalami bro, di mana tersinggung, terus merasa dikucilkan, ya gitu-gitulah. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan baik sih, dia selalu ada, sehingga dia Roh Kudusnya mengingatkan kita. Contoh real kehidupan Pastor Adit misalnya nih, dulu identitas yang salah yang pernah Pastor Adit sendiri alami itu kayak gimana? Kalau aku sendiri nih, dulu kayak bersaing banget sama hamba-hamba Tuhan lain gitu loh. Itu bersaing parah kayak, dan suka meremehkannya nggak dalam kata-kata sih, tapi di dalam pikiran. Sombongnya di sini nih, ini orang khotbahnya nggak sebagus aku, orang ini nggak sehebat aku rasanya, kayaknya aku lebih tahu tentang Alkitab deh, kayak gitu-gitu. Terus dari situ sih salah satu identitas yang salah yang aku sendiri miliki. Kalau Pastor Adit sendiri gimana dulu? Kalau aku sebelum bertobat ya, aku menggunakan banyak hal untuk jadi identitas. Contohnya komunitas, lalu ya pacar, lalu prestasi, pencapaian, itu yang aku jadikan identitas. Sehingga ketika itu hilang, kita panik, kita stres gitu. Tapi sama juga ketika bertobat, ininya apa ya, gambar dirinya itu memang belum dibangun. Artinya identitas Kristus belum menjadi fokus. Jadi ketika hidup dalam dosa, lalu bertobat,
lalu yang dibangun adalah kegiatan pelayanan. Ya. Jadi tidak dibangun, bahkan ketika aku sendiri baca Alkitab, ya bacanya sekedar karena informasi, baca untuk bisa berbagi, tapi tidak dengan agenda untuk menemukan Kristus, menemukan diri saya sendiri. Ya akhirnya itu yang tadinya menggunakan maksudnya pencapaian, prestasi di luar Tuhan. Nah, pas sekarang dalam Tuhan sama juga. Pencapaian, tadi Bro bilang persaingan, lalu penerimaan orang dan sebagainya menjadi identitas kita. Dan itu sempat bikin kita patah-patah juga ya. Iya. Aku tuh masih inget dulu waktu awal-awal, ya nggak awal-awal banget sih. Beberapa tahun setelah melayani, aku masih inget tuh dulu bagaimana aku suka banget kelihatan pintar, kelihatan jago Alkitab di hadapan orang-orang, sehingga aku belajar Alkitab. Aku searching bukan untuk mengenal Tuhan, ya buat yang penting aku bisa present sesuatu di hadapan jemaat, selesai aku khotbah, dipuji, itu kayak bahagia gitu loh. Dan itu salah satu identitas yang salah di dalam aku sih. Dan saya percaya bahwa semua orang pasti mengalami, semua hamba Tuhan pun, kita pun kadang-kadang lupa tentang identitas kita di dalam Kristus, dan perlu diingatkan oleh apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, supaya kita tetap hidup di dalam Dia dan identitas kita berakar di dalam Dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu identitas di dalam Kristus itu apa? Lalu yang gimana? Yang membedakan dengan identitas yang lain itu apa? Yang pertama yang pasti identitas itu diberikan ya, dia bukan diusahakan. Jadi memang identitas itu adalah anugerah yang diberikan secara gratis gitu. Tapi bukan berarti nggak ada yang bayar ya. Yang bayar mahal sekali. Yesus bayar di kayu salib gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana Bapa memandang Yesus adalah salah satunya ya sebagai anak yang dikasihinya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang buat aku sangat sulit, karena ketika aku dalam pelayanan pun aku berusaha keras untuk mengasihi Tuhan. Dan itu sulit sekali ya. Makanya aku gagal di masalah kekudusan. Karena aku berusaha ketika jadi pendeta ya, memang tahun 2009 tuh aku mendengar pesan tentang kekudusan, berbeda dengan sekarang yang aku pahami. Dulu tuh seperti kekudusan yang harus kita kejar, seakan-akan kita tuh sesuatu yang, ya itu dia, identitas itu harus kita kejar, kita usahakan. Akhirnya berusaha untuk jadi kudus itu berat banget ya. Berusaha buat jadi anak Allah, waduh itu berat sekali. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan penerimaan Tuhan, mendapatkan pelukan Tuhan dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan ya, makanya kitab favorit ya selain Injil itu adalah Efesus dan Kolose. Itu that's my favorite. Yes, itu udah kayak aku tuh baca itu terus kayak, oh iya, I am blessed ya, aku adalah anak-anaknya, aku adalah ahli waris. Wow. Dan aku pikir itu sebuah kesombongan. Tapi ternyata ketika aku perkatakan, aku terus percakapkan, aku hidupi, kok tiba-tiba hidup gue udah gak gitu lagi ya. Kok tiba-tiba pikiran-pikiran yang bukan hanya pikiran, tapi niatan untuk melakukan itu kok nggak ada ya. Di situ aku baru sadar kekuatanku datang dari Tuhan, dari identitas itu. Wow, dahsyat sekali. Tadi menanggapi kata-katanya Pastor Adit bahwa identitas itu diberikan, artinya kan diberikan secara cuma-cuma. Yang menarik adalah identitas itu diberikan secara gratis, bukan karena murahan. Betul, tapi karena kita nggak akan pernah bisa bayar. Itu dia. Itu penting. Menyadari itu sendiri udah kayak wow, luar biasa sekali kan. Kalau Pastor Adit sendiri ada satu momen yang membuat Pastor Adit sadar nggak? Gila, gue anak Allah nih. Ini anak Allah banget. Ada nggak? Yang sebenarnya proses yang paling update salah satunya yang membuat paradigma aku berubah itu ketika aku sekolah Alkitab di Singapura. Jadi aku di situ masih bergumul lah, masih ya bisa dibilang sudah tidak hidup, tapi seperti kayak fighting untuk posisi itu, bahwa saya dianugerahi, saya dikasihi. Jadi ceritanya itu, ini memang agak-agak spiritual ya, ini agak-agak supernatural kejadiannya. Oh ya, harus spiritual dan harus supernatural.
Harus. Jadi aku tuh biasa di sekolah itu memang kita diberikan, sebenarnya bukan diwajibkan, tapi dilatih untuk selalu memiliki waktu-waktu yang khusus untuk berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Nah, jadi kita tiap pagi memang punya waktu sendiri, terus kita menyembah, kita cuman berdiam dalam hadirat Tuhan. Lalu aku di situ ngomong, aku bilang gini, Tuhan terima kasih karena aku bertobat, Tuhan jadi mau dekat dengan aku. Nah itu aku ingat banget itu kalimatku. Aku seumur hidup baru ngalami yang namanya, ya aku bisa bilang mungkin ini trends, tapi nggak segitunya juga yang kayak Paulus, dia maksudnya kayak di Alkitab di bawah gitu ya. Tapi aku bisa ngerasain tuh, tubuhku tuh lagi duduk di bawah kasur, terus tiba-tiba kayak mataku nggak bisa melek, tapi aku dibawa ke memori-memori di masa kecil. Jadi tiba-tiba aku pokoknya seperti ada dalam pikiran Tuhan. Ya, kenapa aku bisa bilang pikiran Tuhan? Somehow my spirit understand. Somehow. Iya, gitu ya. somehow, ya. Jadi kayak di pikiran, terus terbang gitu, kayak film Back to the Future, masuk ke kandungan ibuku. Nah, lalu itu aku keluar, aku bisa lihat orang tuaku, aku bisa lihat apa, kalau di bahasa Batak tuh amang boru, amang tua, om-om, terus aku lihat ada Yesus di situ. Nah, terus aku dibawa ke masa-masa trauma. Masa-masa kecil, aku punya trauma di mana aku ngompol, aku diketawain, terus aku di 3 SD, aku lupa bawa gambar, aku ketakutan juga, dan itulah yang membangun apa ya, bisa dibilang trauma ya, sehingga aku berusaha untuk menjadi perfect depan orang. Nah, sampai ke momen-momen aku berdosa, bro. Jadi aku lagi melakukan hal yang gak berkenan, itu banyak banget dari area-area yang seksual, area yang narkoba, area crime, tapi Tuhan ada di situ. Walaupun yang aku lihat memang Tuhan tidak melihat aku, dia lagi di samping gitulah istilahnya. Aku seperti kayak membelakangi gitu. Nah, terus tiba-tiba ya aku bangun. Waktu aku bangun aku nangis. Nah, tiba-tiba di hatiku cuma bilang gini, bukan aku bertobat yang membuat Tuhan datang justru, tapi karena Tuhan datang dan begitu dekat, aku jadi bertobat. Nah, langsung itu merubah. Tiba-tiba itu di tahun itu, aku benar-benar mengalami freedom. Kayak, wow, aku sudah dikuduskan. Aku sudah dibenarkan. Tuhan sudah dari dulu ada sama aku. Wah, langsung hancur. Aku nangis tuh di malam-malam itu aku hancur banget. Nah, dan itu membuahkan itu tadi. Aku percaya sih Efesus 5 ya, dia bilang, dulu kita kegelapan, tapi sekarang kita adalah anak-anak terang yang ajaib. Untuk itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi identitas menghasilkan gaya hidup. Nah, disitulah aku ngerasa, wow, ternyata memang hidup kudus itu walaupun pasti ada usaha ya, tapi effortlessly ya, kayak usahanya cuma buat percaya. Iya. Usahanya buat percaya. Alkitab tuh bilang kan, usahakanlah dirimu untuk percaya gitu kan. Petrus kalau nggak salah gitu. Ya itu sih salah satu pertobatan aku juga, mengganti cara berpikir berdasarkan Injil ya. Aku masih ingat aku sendiri itu kan awal-awal dulu kan aku kuliah di Malaysia tahun 2016 selesai itu, di feedku somehow isinya Pastor Radit dan Pastor Kristo. Dua pastor dalam yang waktu itu naik, ya kan? Terus aku ingat salah satu quote-nya pastor tuh, bukan karena usaha kita jadi kudus, tapi pokoknya kekudusan Tuhan itu hadir terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, kayak gitu. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu di dalam kita, kayak gitu. Dan itu semua merubah cara pandang aku terhadap Tuhan, cara berteologiku. Lalu sampailah 2018, yaitu aku di WHI mendengarkan Papa Leif menyampaikan pesan Tuhan tentang sonship, tentang keputraan, dan itu luar biasa banget sih. Aku pulang, aku beli rekamannya lagi tahun 2018, 2017, setiap hari aku dengerin sampai satu titik aku cuma bisa nangis karena kasih Bapa itu yang apa ya, memulihkan identitas kita banget lah. Dan bagaimanapun dan saat itu aku melihat dia, Pastor Leif itu menyampaikan hati Bapa itu dengan kayak one of the best aja gitu. Ini orang luar biasa sih, bisa mempresent kasih Bapa dengan begitu luar biasa. Sampai aku ingat tuh, aku beli buku yang Memulihkan Roh Anak Yatim. Oh wow, yes. Bukunya dia.
aku begitu suka, aku baca bukunya berkali-kali. Setelah aku baca bukunya, aku kasih ke orang. Lalu aku ingat tahun 2018, tahun 2019, tiap kali ada temanku yang ulang tahun, aku beliin buku itu. Karena apa ya? Ada sebuah kemerdekaan yang ada dalam hatiku tentang identitas, dan itu aku pengen lihat orang lain juga merdeka dalam hal itu. Karena aku tahu bagaimanapun juga, ketika kita dimerdekakan di dalam hal itu, nah, aku percaya banyak banget problem-problem di dalam diri kita yang akan selesai.